Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6, kelas 633A15, Prodi Sistem Informasi Akuntansi, UBSI Kampus Cikampek, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MKom MM MPD IPU ASEAN Engineer, selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Ibu Dr. Diah Puspitasari MKom selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, dan Bapak Suhardi Esos MM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Dalam video ini kami akan mempresentasikan terkait hasil proyek, yaitu analisa dan perancangan UI/UX Sistem Informasi Penjualan pada Bloodstore Cikampek. Anggota kelompok ini terdiri dari saya, Sayyidatul Harunisa dengan NIM 632400166, Dia Silva Septiani dengan NIM 632400264, Elsa Solehat dengan NIM 632411192, Hasan Muhammad Syarif dengan NIM 632400242, Jihan Amalia Salsabila dengan NIM 632400479, dan Yola Amalia Herianti dengan NIM 632400064. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian kami. Nah, Bloodstore Cikampek ini sudah menggunakan sistem informasi penjualan dalam operasionalnya, namun sistem yang ada saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Nah, yang pertama, pencatatan stoknya masih secara fisik atau manual, sehingga adanya seringkali ketidaksesuaian dengan data yang ada di sistem. Nah, yang kedua, ada sistem belum menyediakan laporan stok gudang yang jelas, sehingga pihak toko sulit memantau ketersediaan produk secara real time. Ketiga, laporan penjualan yang dihasilkan masih belum lengkap dan belum mampu mendukung evaluasi maupun pengambilan keputusan terkait strategi penjualan. Buku ini membahas konsep dan analisis sistem informasi penjualan, mencakup konsep dasar sistem, peralatan pendukung, objek penelitian, serta proses sistem yang berjalan. Selain itu, dibahas pula permasalahan yang ditemukan selama riset beserta solusi yang diusulkan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perusahaan. Mereka ini awalnya bernama Blood Seed Rain, lalu diubah menjadi Bloods karena maknanya yang lebih kuat dan tegas. Didukung oleh desain serta artwork yang mencerminkan identitas brand. Berasal dari Bandung, Bloods memulai perjalanannya sebagai distro independen pada 2002 oleh Firmansyah Patriaman. Setelah menitipkan produk di beberapa distro lokal, mereka menyewa toko di Jalan Tirtayasa pada 2006, lalu membuka toko sendiri di Jalan Sultan Agung pada 2008. Seiring berkembangnya, Bloods memperluas jangkauan dengan membuka konsep store di berbagai kota di Pulau Jawa, diawali dari Bekasi. Selanjutnya, di sini ada struktur organisasi yang terdiri dari manajer area, asisten manajer, staf kasir, staf gudang, dan yang terakhir adalah staf flooring. Yang dimana manajer area bertugas untuk mengawasi operasional cabang, memastikan standar perusahaan tercapai, dan meningkatkan kinerja wilayah. Lalu, asisten manajer bertugas untuk membantu operasional harian, koordinasi tim, dan pendukung komunikasi manajemen. Lalu yang selanjutnya adalah staf kasir, yang di sini staf kasir itu tugasnya adalah untuk melakukan transaksi pembayaran, melayani pelanggan, dan juga mencatat penjualan harian. Lalu, staf gudang bertugas untuk mengelola keluar masuk barang dan menjaga akurasi serta kerapian stok. Dan yang terakhir adalah staf flooring, yang dimana tugasnya adalah untuk melaksanakan pemasangan dan perawatan lantai sesuai dengan keamanan dan kualitas. Baik, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan serta akuntansi guna menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Yang kedua ada basis data, yaitu sebuah kumpulan data terorganisir yang disimpan secara elektronik dan dikelola oleh DDMS untuk menjamin keamanan serta keakuratan informasi. Ketiga, user interface atau UI, yaitu sebuah bagian visual dari sebuah produk digital yang dilihat dan digunakan oleh pengguna. Fokus utamanya adalah pada estetika dan keindahan tampilan. Yang keempat yaitu user experience atau UX, yaitu keseluruhan pengalaman pengguna saat menggunakan sistem atau aplikasi. Baik, selanjutnya akan kita bahas terkait proses bisnis sistem berjalan yang sudah dijalankan oleh Bloodstore Cikampek hingga saat ini. Sebelum itu saya akan menjelaskan terkait UML terlebih dahulu. UML atau Unified Modeling Language merupakan bahasa pemodelan yang biasa digunakan untuk memvisualisasikan struktur serta perilaku suatu sistem perangkat lunak secara sistematis. Salah satu diagram yang umum digunakan dalam UML adalah use case diagram, yaitu gambaran aktivitas yang menjelaskan hubungan dan interaksi antara aktor dengan sistem. Berdasarkan use case diagram yang ditampilkan, sistem diawali oleh aktor staff yang melakukan login. Sistem kemudian memverifikasi password tersebut melalui basis data dan akan menampilkan pesan kesalahan jika data yang diinputkan itu tidak valid. Setelah login berhasil, staf dapat mengelola data barang, melakukan transaksi penjualan hingga mencetak struk, serta mencetak laporan penjualan, di mana seluruh proses tersebut terhubung dengan basis data.
Setelah seluruh aktivitas selesai, staf dapat keluar dari sistem melalui proses logout. Baik, akan kita lanjutkan dengan activity diagram. Activity diagram merupakan salah satu diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja suatu sistem secara berurutan, mulai dari awal hingga akhir, termasuk keputusan dan pembagian peran aktor yang terlibat. Di sini dapat kita lihat prosedur penjualan di Bloodstore Cikampek, yaitu pelanggan datang langsung dan memilih produk, kemudian staf akan melakukan pengecekan ketersediaan stok, sedia atau tidak. Jika stok tersedia, maka proses akan dilanjutkan ke pembelian dan pembayaran. Pembayaran kemudian divalidasi oleh staf, dan apabila sudah sesuai, staf mencetak struk sehingga pelanggan menerima produk beserta struk belanja. Jika stok tidak tersedia atau pembayaran yang tidak sesuai, maka proses tidak dapat dilanjutkan. Baik, selanjutnya activity diagram yang menggambarkan alur pelaporan keuangan. Asisten manajer akan merekap hasil penjualan dan pembiayaan operasional untuk membuat laporan keuangan. Laporan tersebut kemudian diterima dan diperiksa oleh manajer area. Jika laporan tersebut belum sesuai, laporan itu akan dikembalikan untuk diperbaiki. Jika sudah selesai, laporan tersebut akan ditandatangani dan diteruskan ke pemilik sebagai laporan akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur dokumen dalam sistem operasional kami, yang terbagi menjadi dokumen masukan dan dokumen keluaran. Pertama, pada bagian dokumen masukan terdapat data barang. Dokumen ini berfungsi untuk mengelola data persediaan barang dagang yang bersumber dari bagian operasional untuk diteruskan ke sistem penjualan. Data ini dicatat di atas media kertas dalam bentuk buku persediaan barang dagang dan diperbarui setiap periode. Kedua, untuk dokumen keluaran, terdapat dua dokumen utama. Yang pertama, struk belanja, digunakan sebagai bukti transaksi pembayaran yang dikeluarkan oleh kasir untuk pelanggan. Dokumen terbentuk struk kertas ini diterbitkan setiap kali terjadi transaksi pembelian. Lalu, yang kedua, catatan penjualan, berfungsi sebagai dasar laporan keuangan untuk dikirimkan dari kasir kepada asisten manajer. Berbeda dengan struk, dokumen ini berbeda elektronik dan dibuat setiap hari setelah penutupan toko. Baik, berikut ini beberapa permasalahan yang ada di Bloodstore Cikampek. Nah, yang pertama ada ketidaksesuaian data stok barang antara sistem dan kondisi fisik, dikarenakan pencatatannya masih secara manual. Yang kedua yaitu belum tersedianya laporan stok gudang yang terstruktur. Nah, yang ketiga, laporan penjualan yang dihasilkan belum optimal, dikarenakan pencatatannya masih secara manual, jadi tidak sesuai dengan sistem, jadi tidak adanya kesesuaian dengan sistem, yang artinya selisih. Sebagai solusi untuk memperbaiki kelemahan sistem yang telah berjalan, meningkatkan efisiensi proses penjualan, serta meminimalkan kesalahan pencatatan data. Baik, ini merupakan rancangan IRD sistem yang kami usulkan. Entity Relationship Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur basis data dengan menunjukkan entitas, atribut, serta hubungan antar entitas sehingga memudahkan perancangan dan pemahaman sistem basis data secara terstruktur. Sini dapat kita lihat, satu pelanggan itu bisa melakukan banyak transaksi. Satu transaksi dapat memuat beberapa detail transaksi, satu admin bisa mengelola beberapa transaksi, satu admin bisa mengelola banyak laporan penjualan, satu transaksi dapat dimuat dalam laporan penjualan. Satu produk itu bisa memiliki banyak stok, yang dimana stok tersebut akan dicatat di laporan stok gudang, dan satu produk itu bisa muncul di banyak detail transaksi. Logical Record Structure atau LRS merupakan representasi struktur logis dari basis data yang menggambarkan susunan tabel, atribut, kunci primer, dan kunci asing atau foreign key yang dihasilkan dari IRD. LRS ini merupakan konversi dari IRD yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Pertama, ini adalah tampilan awal saat aplikasi dibuka. Di halaman ini ada logo Bloods dan serta tombol login dan sign up sebagai pintu masuk untuk ke sistem. Di sini ada halaman dashboard. Halaman dashboard muncul setelah admin berhasil login. Di sini ditampilkan ucapan selamat datang, menu-menu utama, serta ringkasan aktivitas supaya admin mudah mengontrol sistem. Di sini ada halaman admin. Halaman admin digunakan untuk melihat dan mengubah data profil seperti foto, nama, dan informasi pribadi lainnya. Halaman kelola stok itu halaman berfungsi untuk mengatur dan melihat data stok barang berdasarkan jenis, terus sehingga stok barang bisa terpantau dengan lebih rapi. Selanjutnya, mari kita lihat tampilan usulan sistem untuk bagian daftar produk. Pada sisi kiri terdapat menu navigasi utama yang mencakup fitur kelola stok, transaksi, hingga laporan. Di bagian tengah, sistem menampilkan antarmuka pengelolaan stok khusus untuk kategori produk. Seperti yang kita lihat di sini adalah kategori celana. Setiap produk ditampilkan secara visual lengkap dengan nama produk dan harganya agar memudahkan identitas barang.
Nah, jika Anda perhatikan di pojok kanan bawah setiap bingkai produk terdapat ikon tong sampah. Ikon ini berfungsi sebagai fitur hapus atau remove. Kegunaannya adalah untuk mengeluarkan produk tersebut dari daftar kelola stok atau menghapus data produk jika sudah tidak tersedia lagi di sistem, sehingga pengolahan inventaris menjadi lebih fleksibel dan akurat. Baik, berikutnya halaman ini digunakan untuk mengelola stok, produk, serta melihat riwayat perubahan stok. Pada halaman ini, pengguna dapat menambahkan jumlah stok melalui fitur tambah stok dan menyimpan ke sistem. Informasi produk seperti nama, harga, kategori, ukuran, warna, dan bahan ditampilkan untuk memastikan data yang dikelola sesuai. Selain itu, tersedia tabel riwayat stok yang menampilkan tanggal, jumlah stok masuk atau keluar, serta sisa stok, sehingga pengguna dapat memantau pergerakan stok secara jelas dan terstruktur. Baik, selanjutnya di sini teman-teman ada laman input data transaksi, yang dimana di sini teman-teman kita bisa menginput nomor transaksi, siapa pembelinya, dan juga tanggal transaksi. Lalu setelah menginput itu, di bawahnya ada produk. Di sini kita bisa menginput hingga 3 produk. Lalu ada harga, ada jumlah, dan juga subtotal. Setelah itu di bawahnya ada total bayar, uang kembali, dan uang bayar. Setelah itu kita bisa memencet simpan. Teman-teman, setelah kita tadi menginput transaksi, di sini kita bisa melihat ada detail transaksi. Nah, di detail transaksi ini ada nomor transaksi yang tadi sudah kita input. Ada juga tanggal transaksi dan juga pembeli. Nah, di sini pembelinya Zara. Nah, dia itu memesan 3 produk atau dia tuh membeli 3 produk. Yang pertama ada SPR, yang kedua LP Graham, dan yang ketiga SDeko 01. Maka total yang harus ia bayar adalah 596.000. Lalu di sini ada opsi untuk mencetak struk. Lalu pada halaman ini yaitu menampilkan struk transaksi pembelian secara detail. Di dalam terdapat informasi toko, nomor dan tanggal transaksi, nama pembeli, daftar produk yang dibeli beserta harga, jumlah, dan total pembayaran. Selain itu, ditampilkan juga subtotal, jumlah pembayaran, serta kembalian sebagai bukti transaksi yang sah. Lalu ada halaman riwayat transaksi. Halaman ini digunakan untuk melihat daftar seluruh transaksi yang telah dilakukan. Informasi yang ditampilkan meliputi tanggal transaksi, nama admin, nomor transaksi, nama pelanggan, dan total pembayaran. Pada halaman ini juga tersedia fitur aksi, yaitu untuk melihat detail, mengedit, atau menghapus data transaksi. Masuk ke halaman laporan penjualan. Halaman ini adalah pusat informasi finansial bagi admin atau pemilik toko untuk memantau performa penjualan secara dinamis. Fokus utama kami di sini fleksibilitas data. Di bagian atas terdapat filter total pendapatan yang bisa diatur. Misalnya, untuk melihat akumulasi 1 tahun penuh dari Januari hingga Desember 2025. Namun, sistem juga memungkinkan pengguna untuk membedah data lain, spesifik melalui filter bulan dan tahun di atas tabel. Jadi, meskipun yang tampil sekarang adalah data Januari, pengguna bisa dengan mudah menggantinya ke bulan lain untuk melakukan perbandingan performa antar bulan. Hasil dan filter tersebut akan langsung muncul pada kotak pendapatan di sisi kanan atas, seperti contoh di sini sebesar 72 juta rupiah. Hal ini memudahkan manajemen untuk melihat angka kunci secara instan tanpa harus menghitung manual. Di bagian bawah, rincian transaksi ditampilkan secara kronologis. Terdapat kolom tanggal, no pesanan, dan saldo per transaksi. Yang menarik adalah kolom total di paling kanan. Ini adalah running balance atau saldo akumulatif yang harus bertambah setiap ada transaksi masuk, sehingga kita bisa melihat perkembangan saldo di titik tanggal manapun. Pada tampilan ini ditunjukkan halaman laporan stok gudang dari sistem informasi penjualan yang kami usulkan. Pada bagian kiri terdapat menu navigasi seperti kelola stok, transaksi, riwayat transaksi, dan laporan, sehingga pengguna dapat berpindah fitur dengan lebih cepat dan terstruktur. Di bagian header terdapat judul laporan stok gudang beserta filter periode bulan dan tahun sehingga laporan dapat ditampilkan sesuai waktu yang dibutuhkan. Kemudian, sistem juga menyediakan tombol buat laporan baru, ekspor data, dan filter laporan, serta fitur pencarian, sehingga mempermudah pengguna saat akan mencatat, menyimpan, ataupun mencari data tertentu. Tabel di bawahnya menampilkan data stok secara lengkap mulai dari kode produk, nama produk, jumlah awal, pemasukan, pengeluaran, hingga jumlah akhir stok. Selain kuantitas, sistem juga menampilkan harga satuan dan nilai stok akhir, sehingga informasi stok tidak dapat berupa unit barang namun juga bernilai keuangan. Melalui tampilan ini, kebutuhan pengguna terhadap laporan stok gudang yang lebih detail dan akurat dapat terpenuhi sekaligus mengatasi permasalahan sebelumnya yang tidak memiliki laporan stok gudang serta terjadi selisih antara stok fisik dan stok sistem.
Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis penerapan sistem informasi penjualan di Blue Store Cikampek, terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penjualan. Sistem ini mempercepat transaksi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mendukung pelaporan penjualan dan pemantauan stok secara real-time, sehingga operasional menjadi lebih terorganisir dibanding sistem manual. Meski demikian, diperlukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, terutama pada aspek antarmuka, keamanan data, dan kecepatan akses, agar sistem semakin optimal dalam mendukung aktivitas operasional dan pengembalian keputusan manajerial era digital.